Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ini informasi juga untuk Anda yang mungkin akan bepergian di akhir tahun, di masa libur Natal, tahun baru ini pemirsa. Bagaimana kondisi cuaca, bagaimana prediksinya, tentu sangat penting informasi-informasi disampaikan Pak Army Susandi ini untuk bisa kita prioritaskan untuk bisa bagaimana kita pertimbangkan dalam perjalanan ya. Pak Army, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Nah tadi kan ada potensi yang disampaikan ya Pak ya. Berarti kan kemungkinan macetnya juga terjadi seperti di Gilimanuk dan beberapa tempat lain tadi disampaikan Pak Army. Gimana pemerintah bisa mengaturnya Pak supaya itu tidak terjadi? Ya, saya kira mungkin dengan ada informasi cuaca tadi, katakanlah dengan 5 hari itu sudah pasti, pemerintah bisa mengumumkan, misalnya memberikan diskon tertentu pada daerah pada waktu yang tidak terlalu tinggi gelombangnya atau cuacanya baik. Saya kira itu juga mendidik itu, karena masyarakat diberikan insentif. Insentif untuk bisa hadir di tempat yang lebih aman. Nah setidaknya pada saat cuaca ekstrim, kata tanggal 25 atau tanggal 31, pikiran saya itu, mudah-mudahan ini tidak terjadi, itu mereka lebih sedikit yang mengantrinya begitu. Risikonya lebih rendah juga, sehingga masyarakat, sehingga petugas akan lebih bisa mengatur pada saat kondisi seperti itu. Saya kira ini bisa, apalagi sekarang ini kan ada kebijakan liburan sudah bisa dimulai ini. Nah saya kira bisa diatur, berikan insentif, berikan kemudahan, informasi, kalau perlu tiketnya online, semuanya begitu, sehingga mereka bisa atur itu. Atau berikan informasi, ini berapa yang kosong, nah, ini lagi kosong segala macam, di berbagai media, sehingga orang bisa berpikir pada saat kondisinya masih aman begitu. Berarti nih Pak kalau ada yang mau bepergian di akhir tahun baru nih, tanggal 25, tanggal 31 tadi ada yang nanya ke Subang, itu termasuk curah hujan tinggi Pak ya masih ya? Iya, Jawa Barat ini termasuk tinggi sebenarnya, karena Jawa Barat ini kan tinggi karena memang kombinasi dari dua tadi. Tapi saat ini yang paling besar pengaruhnya adalah dari monsun Asia atau musim hujan. Hanya saja Subang ini kondisinya kan daerah pegunungan begitu ya, banyak bukit-bukit gitu. Dan menurut saya hati-hati dengan longsor di situ. Jadi kalau bepergian jangan malam, siang-siang saja begitu. Kenapa? Karena kalau malam itu kita tidak tahu potensi atau indikator adanya longsor itu tidak ketahuan itu. Misalnya tidak ketahuan batu-batu jatuh, tidak begitu jelas, ya kelihatan, atau ada jalan yang sudah meletak, atau misalnya ada air yang turun warnanya sudah kuning ya, itu kan tidak ketahuan kalau malam. Berarti masukannya kalau transportasi darat di wilayah pegunungan lebih baik siang hari? Betul, siang hari, betul. Kalau menggunakan transportasi laut dan udara pagi hari? Pagi hari, betul. Jadi usahakan, ya pagi itu paling aman sebenarnya, paling aman untuk bisa berpergian. Pak Army, di mana lokasi berlindung yang paling aman Pak jika terjadi badai saat perayaan malam tahun baru, dan mengapa kita harus menghindari area panggung atau pohon Pak? Ya, yang pertama kalau anginnya kencang maka potensi terjadinya petir menyambar itu daerah terbuka. Jadi usahakan masuk ke dalam, jangan berada di panggung atau jangan berada di pohon juga. Kalau pohon itu tunggal, kalau pohon banyak masih oke. Yang ketiga, hindari tempat-tempat yang yang tidak terlalu kuat ya, sebaiknya masuk ke dalam gedung. Makanya mungkin perayaan tahun baru ini usahakan ada 2 skenario nih. Tahu-tahu hujan begitu, apalagi misalnya Jakarta potensinya hujan itu, maka usahakan di dalam saja. Persiapan skenario-nya lebih kuat yang bagian dalam. Saya kira ini penting karena kalau tidak ada opsi ini, maka kita akan kelabakan ini. Tapi jangan sampai juga di tempat yang paling rendah, yang basah ya. Kita di basement itu kan potensinya malah banjir ke dalam dia. Itu menurut saya malah membahayakan itu. Kalau untuk daerah-daerah pesisir seperti apa Pak yang di pinggir laut itu Pak? Nah ini juga sama nih. Jadi pesisir ini kan gini. Ini kita kan juga tidak tahu apakah bencana apa akan terjadi. Yang pertama adalah kalau misalnya orang melihatnya ada di pantai tiba-tiba secara ada air laut yang surut seperti itu hati-hati itu. Karena ada potensi mungkin tsunami begitu ya. Oh, air surut tiba-tiba? Tiba-tiba, mendadak jangan malah foto-foto, kabur aja begitu. Karena potensi tsunami itu biasanya diawali dengan adanya, indikatornya diawali dengan adanya air laut yang surut. Jauh ke tengah-tengah begitu, mendadak, malah kita bisa lihat ikan, itu sebaiknya cepat lari saja itu. Cari ke tempat yang lebih tinggi. Kalau perlu yang lebih jauh dulu, baru ke tempat yang lebih tinggi gitu. Beberapa daerah juga sering dilaporkan mengenai angin puting beliung Pak ya. Angin yang sangat kencang sekali terjadi Pak. Itu pun masih terjadikah potensinya? Pasti. Ini pasti. Kenapa? Karena masa-masa seperti ini, yang namanya curah hujan tinggi, pasti diimbangi dengan adanya angin kencang. Apalagi saat ini bertumbuhnya seperti sini, ini kan sebagian besar kebanyakan awan cumulonimbus nih, awan besar. Yang tingginya sampai 15 km, menembus troposfer itu. Tetapi dia rendah.
Jadi bukan awan yang bisa masih kelihatan bawahnya begitu. Nah disitulah banyak petir, banyak angin kencang timbul gitu. Kadang-kadang mirip seperti tornado itu yang terjadi di wilayah tertentu yang hangat bawahnya ya. Biasanya tornado ataupun bukan tornado ya, angin puting beliung itu munculnya di perumahan-perumahan gitu. Iya, iya. Yang daerahnya tuh hangat di bawahnya tuh. Jadi dia memancing terjadinya angin kencang begitu. Di hutan tidak ada tornado. Oh iya ya. Nggak ada tornado di hutan. Ada tuh Pak, viral di media sosial juga warga, dia di perumahan, Ya. melihat ada angin puting beliung tapi skalanya kecil Pak. Betul. Jadi di videoin oleh warga gitu berputar, tiba-tiba hilang, berputar lagi. Itu Ya. apa, Ya, seperti apa itu. nih Pak? Ya karena di daerahnya kan, di daerah tempat yang daerah penduduk padat itu hangat. Nah, jadi hangat tadi menimbulkan suatu perbedaan panas di sekitarnya, menimbulkan angin. Nah, jadi kalau ada perbedaan panas antara tempat satu tempat lainnya dan itu bersebelahan, maka dipotensi angin. Karena angin itu kan definisinya angin bergerak karena perbedaan tekanan. Kalau nggak ada tekanan berarti perbedaan temperatur. Kalau nggak ada perbedaan temperatur, nggak ada angin. Gitu. Makanya kalau kebakaran hutan, ada langsung ada angin itu. Karena perbedaan temperatur dengan sekitarnya, Mas Yudi. Iya, iya. Jadi kalau misalnya makanya rata-rata kebakaran pasti langsung angin kencang datang itu. Iya. Karena dia bergerak perbedaan temperatur tadi itu. Nah, makanya tadi kita bilang, oh ternyata laut panas pun bisa menyebabkan adanya angin. Tapi anginnya membawa uap air. Nah begitu. Dia membawa uap air dilemparkan ke daratan. Begitu. Bahaya nggak sih Pak kalau kita melihat ada fenomena seperti itu, puting beliung tapi kecil gitu Pak? Apakah itu bakal jadi besar Pak? Ya pasti kalau lingkupnya itu panasnya besar, maka dia akan membesar. Oh. Nah tapi ingat lagi, kalau di daerah perumahan, tapi kan dia bergesek dengan daratan, pohon, rumah, maka kekuatannya akan berkurang. Gitu. Tapi kalau dia masuk ke lautan atau ke danau, maka potensinya akan besar itu. Karena nggak ada gesekan. Karena gesekan yang paling kecil itu adalah di lautan atau di permukaan danau. Maka menyebabkan dia bertambah besar begitu. Makanya di Eropa, di Amerika itu, puting beliung itu hidup tuh malah di danau begitu. Danau atau di teluk tuh, dia besar sekali gitu. Kadang nggak ada gesekan gitu. Nanti dia baru mati pada saat dia masuk ke hutan, masuk ke perumahan, baru mati. Kalau kita nggak, dia sudah terganggu dulu dengan digesekkan oleh pohon-pohon, oleh perumahan-perumahan. Hancur perumahan, setelah itu dia mati begitu. Baik. Kita banyak insight baru ya dari Pak Army. Tadi disampaikan ketika laut tiba-tiba surut mendadak ya, harus diantisipasi. Bahaya, waspada, bisa saja tsunami jangan sampai terjadi ya. Betul. Kemudian ini juga Pak nih, aliran air keruh yang muncul mendadak dari lereng. Apakah itu juga harus kita waspadai? Betul, itu yang saya bilang tadi. Jadi pada saat malam hari, pada saat hujan itu, kita tidak tahu air keruh itu akan turun. Nah, karena itu justru tanda-tanda mulainya longsor. Jadi air keruh, kemudian ada batu-batu mulai turun. Nah, hati-hati itu. Maka itu potensi adanya longsor yang terjadi. Kenapa? Karena air itu kan tidak lagi warnanya bening. Bening yang turun itu sudah warna kuning. Artinya apa? Ada air yang lebih besar limpasannya dari hulunya yang jatuh ke wilayah itu. Maka tadi saya bilang kembali, jangan pergi malam pada saat wilayah yang perbukitan. Karena kita tidak bisa melihat fenomena alam seperti itu sebagai tanda bagi kita sini berpotensi akan terjadinya longsor begitu. Pak, kemudian bagaimana caranya ya Pak Army ya masyarakat memvalidasi informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG supaya ada juga beberapa aplikasi informasi yang kita jadi ragu nih benar atau tidaknya supaya tidak terjebak hoax itu bagaimana caranya Pak? Ya, saya kira di sini peran BMKG yang lebih hebat lagi bisa memberikan informasi yang lebih detail, lebih bagus daripada aplikasi yang sudah ada saat ini. Nah, karena kalau tidak masyarakat akan terjebak dengan hoax. Belum tentu semua orang bisa mengakses aplikasi ini. Aplikasi ini kan dijamin benar nih, karena ini punya profesional. Tapi kan kadang-kadang orang hanya melihat dari informasi yang disampaikan oleh bukan otoritasnya, melalui TikTok kah, melalui X lah, melalui Instagram lah. Nah, Facebook banyak Pak. Nah, apalagi tadi teman saya di luar negeri. Nih, Mas Army gimana nih Jakarta tentang 93S? Ternyata saya lihat di Instagram mengatakan hati-hati Jakarta. Karena 93S ini akan sampai di Jakarta. Nah, hal seperti itu kan harus dilawan dengan informasi yang rutin oleh BMKG. Misalnya gini, rutin dengan gaya tertentu sehingga orang kenal, ini adalah jam sekarang BMKG mengeluarkan informasi ini gitu. Oh iya. Nah, rutin atau informasi dengan ciri tertentu, ini punya BMKG begitu.
Kalau sekarang kita sulit membedakan ini dari mana nih. Nah, jadi BMKG harus gencar ini sebagai otoritas yang memiliki hak untuk bisa menyiarkan secara benar. Nah, rutin saja di media-media sosial dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu solusi ya Pak ya? Iya. Jika BMKG membuat jadwal rutin jam berapa saja diinformasikan laporan Orang pengen tahu. Di BMKG sekarang mau informasi ini gitu. Nah, nanti karena sampaikan lagi, kalau misalnya rutinnya itu bisa kita tambah pada saat memang kita akan ada bencana. Jadi warning itu akan lebih kuat itu. Informasinya sebagai intensitasnya ditambah. Daerah mana, lebih kecil skopnya, jangan terlalu luas. Jangan Jakarta Utara, bukan desa, kelurahan mana yang akan terendam gitu. Yang akan banjir, yang akan tinggi itu di mana. Nanti dibantu oleh teman-teman PU. Dari ini akan potensi banjir. BPD kami siapkan ini. Begitu terusnya itu. Karena masing-masing punya kewenangannya sendiri untuk menyampaikan ya. Betul. Tidak bisa satu pintu BMKG yang... Anda bisa. Nah, maka saya menyarankan duduk satu. Kalau sudah benar bencana itu akan terjadi, duduk satu meja. Kalau duduk di sini ada BMKG, PU, BPBD, Pemda. Wah, itu sepertinya serius banget tuh. Nah, itu kita tunggu. Jangan sampai hanya satu. Wah, satu tahun 26 kita sampaikan. Pada saat itu juga siklon senyap terjadi ya, yang lainnya nggak siap gitu. Yang lain punya alasan, saya baru tahu sekarang. Baik, saya juga penasaran Pak, sebenarnya kalau di Jakarta sendiri mengenai kondisi air laut di sekitaran Jakarta ini seperti apa Pak di pantai Jakarta nih Pak? Ya. Hingga akhir tahun ini Pak. Ya, saya kira kalau kita lihat saat ini, kalau Jakarta Utara ini cenderung lebih aman ya. Aman ya? Nah, aman ya. Kecuali nanti tanggal 1 saja, tanggal 1 Januari, itu hujannya saja. Tapi dalam minggu sesudah itu, maka potensinya ada rob. Jakarta ini paling selalu ada rob ini. Jadi rob ini menurut saya ini, saya sampaikan, rob ini terjadi kalau memang kita gagal membatasi air dari laut masuk ke daratan. Nah, masalahnya kita tidak selalu permanen mengatasi itu. Hanya dengan karung pasir. Tidak permanen mengatasi itu maksudnya membuat tanggul-tanggul sementara kah? Iya, kenyataannya kan yang bocor itu kan karena tanggulnya dipakai dengan karung pasir. Coba dengan benteng yang lebih kuat atau dengan adanya mangrove. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan dinding beton itu. Tidak usah kita bicara dengan giant seawall, yang sederhana dulu aja, itu akan lebih efektif. Contoh begini, saya jalan-jalan ke Pantai Utara, di situ ada namanya tanggul miliknya Dinas Perikanan. Itu tidak pernah namanya rob itu. Bagus itu. Tapi pada saya pindah, kenapa ada rob? Saya amati, di situ karung pasirnya bocor. Nah, disitulah menurut saya peran pemerintah, apakah pemerintah desa, jangan hanya untuk daratan saja. Di laut pun, seperti di Pantai Utara itu, di Jakarta Utara itu dibangunlah ya, tanggul-tanggul yang lebih permanen. Dibantu dengan APBN barangkali, sehingga mereka tidak ada lagi. Kalau sekarang kan enggak, hampir setiap bulan mereka, apalagi sekarang nih, kiriman rob. Menurut saya akan mengganggu sekali, mengganggu sekolah, mengganggu orang jualan, mengganggu orang mau ke kantor dan sebagainya. Nah, itu rutin selatannya. Beberapa bulan yang lalu dan beberapa tahun yang lalu kan ini Pak ya, kita diserang banjir ya, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya gitu. Potensi ke arah sana seperti apa Pak? Mengingat cuaca juga intensitas cukup tinggi Pak. Nah, sekarang ini kalau kita khusus bicara tentang Jakarta dan sekitarnya, maka kita akan bicara tentang bulan Januari dan Februari. Itulah masa-masa di mana kita akan mendapatkan limpahan hujan cukup besar di Jakarta dan sebagainya dan sekitarnya itu. Januari Februari. Ini menjadi rutin buat kita. Jadi maka tadi saya sampaikan BMKG itu sudah menyampaikan Januari Februari itu masa-masa kita mau mencapai puncaknya di Jawa, khususnya Jakarta. Saya pikir akhir Desember, akhir tahun ini cuaca tinggi, mungkin akan mulai normal di Januari, ternyata masih ada puncaknya. Puncaknya belum ada, betul, belum sampai kita puncaknya. Jadi Desember ini biasanya kita masih di bulan di Sumatera. Nanti Januari Februari itu di Jawa. Kemudian Maret di bagian timur Indonesia. Dia berpindah sekitar 2 minggu sampai 1 bulan dari barat ke timur. Kira-kira begitu. Pergeseran puncaknya begitu. Gak hujannya kapan sih Pak Armi sebenarnya Pak di Indonesia nih Pak? Kenapa? Gak hujannya kapan di Indonesia nih Pak sebenarnya? Bulan Juni-Juli. Juni-Juli ya? Ya. Kita tuh kan tidak pernah mengenal musim kering, musim panas ya. Kenapa? Kenapa kita sebut di musim kemarau? Karena masih ada hujan walaupun musim kemarau. Juni-Juli itu masih ada hujan walaupun tingkat intensitasnya rendah. Dan menurut saya sih sebenarnya ini surga sebenarnya. Cuma memanagenya ini. Coba bayangkan kalau teman-teman kita di Eropa atau di Afrika nggak ada hujan,
hanya ada salju kalau di Eropa, menurut saya itu juga tidak nyaman. Saya tinggal di Eropa 5 tahun, wah nggak nyaman juga sebenarnya itu. Dingin-dingin sekali, panas-panas sekali. Hanya saja kita ini sebenarnya masih soft. Cuma kita, infrastruktur kita, tata kelola lingkungan kita, perlu kita perbaiki gitu. Sehingga kita bisa bertahan kalau ada hujan cukup lebat gitu. Nah ini yang perlu kita antisipasi ke depannya. Ini PR besar ini. Tata kelola ke depan tuh harus kita ganti, kita perbaiki dengan yang sanggup bisa menerima siklon. Saat ini kan belum ada. Nah berarti apa? Tata kelola dan juga tata lingkungan. Tata kelola, tata lingkungan. Dua itu. Dan ketiga menurut saya itu harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum. Misalnya bangun rumah di tempat itu ya udah nggak boleh nih, hukumnya tegakkan. Sini tidak boleh dihulu karena ini sumber air nih, maka mesti ditegakkan hukumannya, jangan sampai dibangun situ. Atau dia harus mengganti dengan apa begitu. Karena sebenarnya Indonesia ini surga ya Pak ya. Surga. Cuaca betul. seperti ini. Cuaca kita surga sekali. Saya Mas Yudi, kalau keluar rumah saya tinggal di Jerman di Hamburg itu harus pakai lengkap itu sepatunya. Di sini kita pakai sandal jepit masih bisa. Sampai ini musim sana kan nggak bisa, kecuali musim panas saja tuh. Kalau panasnya ya kepanasan sekali gitu. Indonesia sangat surga sekali. Cuma mungkin kita harus bertahan dengan tata lingkungan kita, tata kelola lahan kita harus bagus. Terakhir Pak Army, untuk masyarakat yang melakukan liburan pada musim libur Nataru, tanggal berapa yang harus diwaspadai dan wilayah mana saja yang rawan terjadi cuaca buruk dan tanah longsor? Ya, saya melihatnya tanggal 31 Januari, sama 1 Januari itu hati-hati di Jakarta. Jakarta ini saya lihat cenderung curah hujan cukup tinggi. Nah, kemudian tadi di wilayah-wilayah yang tadinya perbukitan. Nah, maka saran saya selalu punya opsi untuk liburan. Kalau misalnya ada opsi lain, silakan cari tempat-tempat yang lain. Nah, tempat yang cenderung, kan banyak wisata lain Mas Yudi. Misalnya wisata kuliner saja. Wisata budaya, mungkin kita pergi ke museum begitu. Dan itu menurut saya pulang dari Brazil, banyak museum-museum yang dikunjungi oleh para mahasiswa, para pelajar, itu menurut saya juga wisata. Sehingga kita kembali kepada hal-hal yang menyebabkan semangat kita untuk belajar, untuk literasi kita semakin tumbuh, sehingga membuat kita tetap berwisata, tetap liburan begitu Mas Yudi. Tanggal 31 berarti Pak ya? 31, betul. Baik. Satu hal yang saya simpulkan dari perbincangan kita Pak Armin tadi, Indonesia ini begitu melimpah sumber daya alamnya. Betul. Ini adalah dengan cuaca yang surga untuk Indonesia, tapi masalahnya itu tata kelola dan tata lingkungan ya Pak ya. Betul. Dan juga penegakan hukum. Betul. Pak Armin terima kasih banyak Pak sudah berbagi bersama kami Kak. Semoga saja ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ya Pak yang akan melakukan perjalanan hingga akhir tahun ini. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan kami. Yudi Hani pamit dan sampai jumpa.